Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Amelia Putri, NIM 206222176 dari kelas akuntansi pagi 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari bab 1 sampai bab 11 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 tentang uang. Uang itu adalah alat yang diterima untuk melakukan pembayaran, baik untuk membayarkan hutang, membayarkan barang atau jasa yang dapat diterima dalam suatu wilayah. Nah, uang mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, yaitu untuk membayar atas pembelian barang atau jasa. Kemudian uang sebagai alat ukur, yaitu untuk memberikan besaran nilai terhadap suatu barang, seperti memberikan harga. Lalu uang sebagai penimbun kekayaan, di mana semakin lama kita menyimpan uang, maka kita akan semakin mendapatkan nilai uang itu yang lebih besar, karena nilai uang tidak dapat berubah. Kemudian yang terakhir adalah uang sebagai alat untuk melunasi hutang, yaitu untuk melunasi piutang kita. Masuk ke dalam bab 2, yaitu ruang lingkup lembaga keuangan bank, di mana kegiatan bank umum itu dimulai dari founding atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Lalu dilendingkan atau disalurkannya lagi kembali kepada masyarakat luas dalam bentuk kredit atau pinjaman. Nah, service dalam bank umum itu ada transfer, inkaso, clearing, SDB, bank card, bank notes, menerima setoran, menerima pembayaran, dan travel check. Kemudian ada jenis-jenis kantor bank. Ada kantor pusat, yaitu melayani cabang-cabang bank lainnya. Lalu kantor wilayah membawahi cabang-cabang lagi, dan kantor cabang penuh, yaitu bank yang memberikan jasa bank paling lengkap. Di bab 3 itu ada sumber-sumber dana bank, yaitu usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Di mana ada 3 sumber dana bank. Sumber yang pertama itu berasal dari bank itu sendiri, yaitu dari modal pemegang saham, bunga bank yang belum dibagi, dan cadangan-cadangan bank lainnya. Nah, kemudian ada sumber dana bank yang bersumber dari masyarakat luas. Contohnya dari simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Lalu yang ketiga ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas dari BI, pinjaman bank dari luar negeri, pinjaman antar bank, dan surat berharga pasar uang. Kemudian perbedaan cek dan beliat giro. Kalau cek itu dia sifatnya tunai dan non-tunai, identitasnya atas nama dan atas unjuk, dan hanya ada satu tanggal. Kalau bilet giro itu bersifat non-tunai, identitas atas nama, dan mempunyai 2 tanggal. Kemudian bab 4 yaitu kegiatan mengalokasikan dana, di mana mengalokasikan dana atau kredit itu merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu dan pemberian bunga. Jaminan-jaminan kredit ada 3. Yang pertama ada jaminan kebendaan, berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Kalau benda bergerak itu berupa kendaraan, benda tidak bergerak itu seperti tanah, bangunan, dan pabrik. Kemudian ada jaminan kebendaan non fisik berupa surat obligasi, sertifikat saham, dan lainnya dengan cara dipindah tangankan. Lalu ada jaminan orang, yaitu jaminan seseorang atau badan yang menjadi pihak ketiga yang akan bertanggung jawab atas kredit tersebut. Nah, bab 5 yaitu tentang suku bunga, di mana suku bunga adalah balas jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga simpanan diberikan kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Kalau bunga pinjaman itu adalah bunga yang harus dibayarkan peminjam kepada bank. Lalu ada 7 faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama itu kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan jaminan pihak ketiga. Lalu jenis pemberian suku bunga ada flat rate, yaitu bunga yang dibayarkan sama setiap bulannya. Lalu ada sliding rate, yaitu bunga yang dibayarkan akan menurun setiap bulannya. Kemudian ada floating rate, bunga yang berkaitan tergantung dengan yang berlaku pada pasar. Nah, pengaruhnya terhadap angsurannya itu ya bisa tetap atau naik turun. Bab 6 ada jasa-jasa bank lainnya.
Tujuan pemberian jasa-jasa bank lainnya ini untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam suatu bank. Jenis-jenis bank ada jenis-jenis jasa bank ada Safe Deposit Box atau SDB, yaitu menyewakan SDB kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharganya. Lalu ada bank card atau kartu plastik yang dapat kita gunakan sebagai alat pembayaran di supermarket, swalayan, atau hotel. Bab ketujuh ada pasar modal, pasar uang, dan pasar falas. Di mana pasar modal yaitu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumennya ada saham, surat utang atau obligasi, dan reksadana. Kalau pasar uang yaitu perdagangan efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat, yaitu hari itu juga. Lalu pasar valuta asing yang mempertemukan pembeli dan penjual mata uang asing. Kegiatan ini dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh pihak bank. Bisa dilakukan di tempat lain seperti money changer. Lalu bab ke-8 ada tentang pegadaian. Ciri-ciri usaha gadai yaitu bersifat ada barang berharga yang digadai. Nilai jumlah pinjaman tergantung dengan nilai suatu barang yang digadaikan tersebut. Dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Kemudian beberapa keunggulan lembaga pegadaian dibandingkan dengan bank lainnya. Pertama ada proses memperoleh pinjaman lebih singkat. Lalu persyaratan peminjaman uang sangat sederhana sehingga mudah dilakukan oleh nasabah. Dan lembaga pegadaian tidak mempermasalahkan uang yang dipinjam itu akan digunakan untuk apa. Bab ke-9 yaitu ada tentang perusahaan asuransi, di mana asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang tertanggung akan membayar sebuah iuran kepada penanggung untuk mendapatkan ganti rugi atas resiko finansial yang terjadi secara tidak terduga di kemudian hari. Nah, keuntungan asuransi bagi nasabah itu bisa memberikan rasa aman, terus merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat kita tarik kembali, yaitu terhindar dari resiko kehilangan atau kerugian dan memperoleh penghasilan dana yang akan datang. Kita juga dapat memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi di masa depan. Bab 10 yaitu ada dana pensiun. Nah, sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah dengan penyisihan dari penghasilan perusahaan. Dan para peserta memiliki hak untuk mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun nanti. Jenis-jenis pensiun itu sendiri ada pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Sistem pembayaran pensiun itu ada 2 program, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Kalau yang bab 11 ini ada tentang kartu plastik, di mana pihak yang terlibat dalam kartu plastik ada bank atau perusahaan pembiayaan, baik secara penerbit dan pembayar issuer bank. Kemudian ada pedagang merchant, sebagai tempat belanja atau supermarket, toko, dan lainnya, yang mana bank telah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Lalu ada pemegang kartu tersebut, yaitu nasabah yang namanya tertera dalam kartu plastik tersebut dan berhak untuk menggunakannya sebagai transaksi. Sistem kerja kartu plastik sendiri, yang pertama nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Kedua, bank akan menerbitkan kartu apabila disetujui dengan setelah melakukan penelitian kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah yang diserahkan kepada nasabah. Nah, ketiga, dengan kartu tersebut pemegang dapat membelanjakan kartu tersebut di tempat-tempat belanja tertentu seperti supermarket, swalayan, hotel dengan bukti pembayaran. Baiklah, sekian rangkuman penjelasan bab 1 sampai dengan bab 11 dari saya. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.